Yang penting satu, pemimpin itu harus takut sama Tuhan dulu. Iya. Kalau dia sudah takut sama Tuhan, ilmunya itu Tuhan kasih. Nggak perlu harus banyak mikir, Pak. Orang yang banyak mikir, pintar sama cerdas dua hal yang berbeda. Seringkali kita bilang, oh dia pintar itu banyak karena dia banyak membaca. Tapi kalau cerdas, dia dapat hidayah, Mas. Beda. Kalau pintar, dia tahu apa yang dia mau. Setuju. Kalau cerdas, dia tahu apa yang tidak boleh sama Tuhan. Jadi kalau tidak konsep angka, menurut Pak Jenderal, apalagi yang kita bisa terapkan? Kualitas kah? Oh gini, Pak. Jadi kualitas, jadi gini. Fitrah Tuhan menciptakan kita apa sih? Kita itu kan diciptakan homo. Kita ini homo imago Dei. Kita harusnya berkembang menjadi homo homini socius. Makhluk sosial. Artinya bersosialisasi. Mas tidak lebih hebat dari saya. Kelebihan Mas tutupi kelemahan saya. Kelebihan saya tutupi kelemahan Mas. Kita bergandengan tangan. Sosial. Itu. Nah, tetapi kan sistem yang kita lewati di pendidikan ini apa? Kompetisi. Ini kan berangkat, dia giring ke apa? Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Bagi manusia teori Thomas Hobbes. Kita digiring sekarang jadi homo teknologi. Supaya apa? Kita menjadi mark of the beast. Kita menjadi orang yang ditandain sebagai bagian daripada Dajjal. Ya, kita modern, tapi sebenarnya kita lemah. Teknologi ini kan kenapa jadi mahal? Karena ini adalah mekanisme bagaimana Tuhan memelihara hidup kita itu dengan ilmu ini, Pak. Nah, yang tidak lalu dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Makanya dijual mahal. Gitu. Dijual mahal. Listrik ini kan sebenarnya ini adalah cara Tuhan menghidupkan manusia, Mas. Di dalam tubuh Mas ada listrik. Jantung Mas bisa cengap-cengap karena ada listrik. Kalau listrik powernya sudah kuat, sudah tidak kuat, mulai dah dia. Jadi tergantung listrik itu. Nah, listrik itu power play-nya dari mana? Dari Tuhan. Kita nggak sadar bahwa kita kemana-mana pergi tanpa kabel, nggak usah dicas, tapi dia cas terus. Udah wireless lagi. Sadari itu. Kita nggak sadari selama ini. Kita nganggap bahwa ya udah, sehingga kita tidak pernah menikmati nafas kita. Padahal nafas itu ketika Mas tarik nafas, Mas sedang menarik kekuatan dari Tuhan. Kita tidak pernah mensyukurin juga ya? Karena kita nggak tahu. Karena di sekolah kita nggak pernah diajarin. Coba Mas perhatikan, name it pelajaran mana yang selama ini mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan? Tidak ada satu. Satu pun tidak ada. Mas sebutin deh. Mas kan sudah ke Amerika, kemana, sebutkan satu mata pelajaran yang memperkenalkan kita dengan Tuhan. Kecuali pelajaran agama? Itu bukan pelajaran lagi. Mestinya? Iya. Bukan. Jadi buat apa yang banyak-banyak itu? Sekarang bermanfaat nggak? Ilmu yang Mas pelajari? Ada yang iya, ada yang enggak. Yang iya mana, yang enggak mana? Biar kita explore. Yang iya cuma berhitung. Tapi apa dampaknya dari berhitung? Mas jadi tidak adil sama saya. Melihat saya dari angka saya. Numerik semua? Numerik. Kalau saya angkanya banyak, Mas, waduh, ya, numerik, ya, betul, berhasil. Mas nggak tahu saya korupsi. Seperti itu akhirnya. Angka lagi? Angka. Ya, kita dibikin kompetisi, Mas. Di sekolah kita tidak diajar untuk bekerja sama. Kuat-kuatan duit. Kuat-kuatan duit. Nilai pun kita dapat dari itu. Kuat-kuatan. Kita les ke guru kita dan sebagainya. Untuk menaikkan numerik lagi. Jadi mestinya kalau kita memilih pemimpin tidak hanya dilihat paling banyak dipilih juga ya. Mestinya kan ada ukuran-ukuran lain. Harusnya demikian. Kejujuran, ya, integritas, track record. Track record pun jangan cuma dilihat dan dia pernah menuju jabatan apa, belum tentu juga. Belum tentu juga, Pak. Coba kita lihat nabi-nabi kita itu, mereka nggak pernah menjabat apa-apa kok. Yang penting satu, pemimpin itu harus takut sama Tuhan dulu. Kalau dia sudah takut sama Tuhan, ilmunya itu Tuhan kasih. Nggak perlu harus banyak mikir, Pak. Orang yang banyak mikir, pintar sama cerdas dua hal yang berbeda. Seringkali kita bilang, oh dia pintar itu banyak karena dia banyak membaca. Tapi kalau cerdas, dia dapat hidayah, Mas. Beda. Kalau pintar, dia tahu apa yang dia mau. Kalau cerdas, dia tahu apa yang tidak boleh sama Tuhan. That's two different thing. Totally different. Orang berakhlak baru beradab. Banyak orang pintar, dia tidak berakhlak. Apalagi beradab. Makanya sila kedua pun nggak akan jalan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adil dan beradab. Bagaimana Mas mau bisa adil? Soalnya kita cuma kembali ke Pancasila, selesai kembali semuanya. Pancasila selesai.
Penting itu Pancasila. Ada keadilan sosial ya. Ya. Jadi Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia hanya bisa kalau Mas mau menerima perbedaan. Ya, bukan menajam-najamkan perbedaan. Tidak. Jadi harus diurut dulu. Nilai pertama Pancasila ikhlas. Yang kedua, Tuhan Maha Esa. ya, terima dan hormati yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. bersyukur. Bersyukur. Bersyukur itu. Terima yang tidak baik, terima yang baik sebagai hadiah dari Tuhan. Hadiah terindah dari Tuhan. Baru kita bersyukur. Kalau sudah berlimpah syukur, baru sila keempat, lima bisa jalan. Gitu. Tapi masihkah kita punya harapan untuk lebih baik? Harusnya iya dong. Ikan busuk dari kepala. Hitam putihnya negara, hitam putihnya organisasi tergantung daripada pemimpinnya. Ini ikan busuk dari kepala tuh saya dapat itu dari Kapolri itu. Ya itu baru sekarang semuanya itu kan Udah dari peribahasa lama, ya. sudah lama dan itu teruji Pak, teruji. Ya. Nggak ada dari buntut naik ke atas tuh. Ya, nggak ada, artinya begini Pak, kepala melambangkan pikiran. Ya. Kalau pikirannya bersih, tangan kaki akan melangkah untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke. Tapi kalau pikirannya sudah bersiasat, maka tangan, kaki dan semuanya akan melangkah. Jadi semua pikiran itu jiwa. Oke. Kalau jiwanya baik, langkah fisiknya baik. Fisik ini hanyalah manifestasi daripada apa yang ada dalam jiwa. Dalam pikiran. Nah, sekali lagi, untuk COVID, yang sedang mau dimatikan adalah jiwanya. Ibarat pohon, yang mau dimatikan adalah akarnya. Akar dulu yang mati, baru tumbuhannya tumbang. Nah, ini dihantam. Dan ini adalah permainan metafisika. Saya pernah ya, ini bukan pertemuan saya pertama dengan Pak Jenderal. Pada saat dulu dilarang, wah hati-hati pegang duit karena banyak kuman gitu ya. Beliau depan saya begini. Dan sampai sekarang sehat ya. Pak, jangan pernah membangun opini sesat. Ya, dan mereduksi iman. Kematian kita bukan karena penyakit. Kematian kita karena rumah kita di surga sudah siap. Kematian kita karena Tuhan bilang, waktumu sudah selesai. Itu yang harus dibangun, Pak. Udah jatuh tempo kau ya? Ya, itu yang harus dibangun. Jangan seperti sekarang. Menggunakan ahli-ahli, cek dia punya rekening. Masuk nggak? Kenapa dia ngomong tidak sesuai dengan hati nurani? Saya tahu banyak yang nggak suka. Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Saya pentingkan kita selama hidup, Pak, berikan yang terbaik untuk ibadah. Ya, jangan simpan-simpan. Kalau Bapak tahu kebenaran, kalau Bapak simpan, Bapak bagian daripada penjahat. Ya. Dan Tuhan marah, Pak. Bapak melewatkan kesempatan untuk sin laundry. Ya. Ini kesempatan sin laundry, Pak. Jadi membiarkan kejahatan terjadi sekitar kita pun sebuah. Ya. Seperti Salah, sekarang, ya. banyak orang sedang apatis. Yang penting gue enak. Yang penting gue aman. Yang penting gue nggak diganggu. Ya. Menurut teori Dr. Hawkins, kita ada dalam posisi apatis. Apatis. Tinggal apa? Guilty, shame, slave. Dan itu adalah sumber penyakit. Ketika kita mulai apatis, itu penyakit. Kapan penyakit mulai keluar? Ketika kita mulai pride. Nggak boleh kita bangga. Karena itu Bangga akan membuat lengah. Bukan, Pak. Kita bangga, terus kemudian kita akan kesel kalau orang nggak hargai kita. Muncul penyakit. Lagi-lagi emosi ya? Ya. Bangga Emosi itu, naik ke ya. sini, ya. Kan itu orang yang bangga berlebihan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada orang senggol dia, lu nggak tahu gue siapa. Ya. Penyakit mulai muncul. Betul, begitu bangga kita lupa bahwa kita tuh hanya makhluk Tuhan. Iya. Nah, sekolah hanya membuat kita bangga dan percaya diri. Pangkat dan jabatan itu hanya pangkat, jabatan dan gelar itu hanya membuat kita percaya diri, Pak. Oke. Tetapi tidak percaya Tuhan. Jadi sebenarnya obatnya Tuhan semua ya. Kembalikan Semua Tuhan, Pak. Bapak hidup dari Tuhan. Iyalah. Sekarang Bapak bisa punya keluarga karena Tuhan. Dan Tuhan itu bukan hitungan matematika. Iya. Contohnya apa? Wanita dengan pria berkeluarga belum tentu punya anak. Harusnya punya anak. Hitungan kertasnya, matematika punya anak. Tapi kan tidak. Semua tergantung dari ridho Allah. Termasuk apakah minyak bumi ini habis? Saya katakan dengan tegas, tidak. Masih banyak banget. Bagaikan mata air. Iya. Depend on him. Jadi kalau fosil apa semua, itulah namanya cara memanipulasi orang. Dia sendiri juga nggak tahu kok. Jadi kesannya apa? Siapa yang duluan menyampaikan itu dijadikan pegangan.
Mari kepada bangsa supaya kita bisa mandiri, jadilah penemu-penemu baru. Nggak usah terikat sama menurut profesor ini, lah menurut lu apa? Jadi jangan bangga punya buku banyak, tetapi apa kata orang. Bangun konsep di negara kita sendiri. Kita adalah negara yang mandiri. Pancasila kita adalah Nuswantara, makhluk fitrah menuju Allah. Apakah kita harus kembali ke konsep Bung Karno berdikari, Pak Jenderal? Orang berdikari itu wibawa, Pak, punya wibawa. Dia berdaulat. Jadi Anda membenarkan ya, Saya berdikari itu membenarkan. adalah Iya. harus kesana. Harus. Makanya kenapa dia di berdikari ya, ini anak muda nggak tahu nih, berdiri di kaki sendiri itu berdikari. Atau mandiri. Atau mandiri, sekarang mandiri. Dan Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang mandiri. Bisa mandiri, karena kita punya semuanya. Kita punya semuanya. Kita punya komoditi, VOC bisa hebat kita punya Indonesia. gas, iyalah. Kita VOC punya bisa rempah. jadi perusahaan terbesar dan sekarang dia menguasai dunia. Karena Indonesia. Iya. Cikal bakalnya semua dari VOC. Makanya lambangnya kan sama dengan lambang Freemason. Perhatiin lambang VOC. Jangkar dan penggaris. Pasir penajam. Kesana larinya. Apa kebetulan apa tidak? I don't know. Lihat lambangnya. Kayak Batman. Pasir penajam. Ya, kan kita dulu berpikir di Kalimantan Tengah kan. Terus ada di sana. Apakah ini kebetulan? Kita harus tajam melihat itu. Belajar melihat udang di balik batu. Setiap orang ngomong apa, backgroundnya apa? Belajar apa, mencari tahu udang di balik batu. Ya, tuh. Jadilah bijak supaya kita bisa melihat udang di balik batu. Mudah sekali. Ya, karena polanya sama. Gitu. Jadi orang yang dekat sama Tuhan nggak bisa dibohongin sama mereka. Mereka pusing bohongin kita. Bahkan menghindar untuk ketemu kita. Karena apa? Orang yang berbohong akan terlihat dari matanya. Psikologik ya. Dari matanya. Bahasa ilmu pengetahuan dibilang psikologi. Sebenarnya tubuh, jiwa, sama spirit itu satu bagian. Tetapi di inline. Tapi sekolah kita dipisah. Untuk tubuh beda sendiri, ilmunya. Jiwa dia sendiri. Pendidikannya jadi duit kan? Jadi duit masing-masing kan? Padahal ini nggak bisa. Tubuh mensana in corpore sano. Sebenarnya harusnya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Jadi jiwa kuat baru tubuh sehat. Jiwa dulu. Jiwa dulu. Jangan dibalik. Gitu. Karena jiwa ini hidup karena ada spirit. Kalau spiritnya udah diambil, jiwanya udah nggak ada. Tubuhnya mati, benda mati. Tapi kita di dunia ini fokus kepada apa? Kepada physically. Isinya kosong. Begitu COVID, gampang banget ya? Enggak, COVID mentalnya gampang kena ya. Pangkatnya tinggi, lemot juga. Kaleng-kaleng. Nah, ini yang saya bilang apa? Iman lagi digoncang. Bagi orang beriman kembali segera sebelum Tuhan panggil. Masih punya waktu. Selama masih bernafas. Jangan sia-siakan itu. Jangan hidup dengan musyrik. Jangan hidup dengan berhala-berhala yang ditawarkan oleh dunia. Jangan munafik juga. Dan jangan hidup dengan berhala. Tuhan tidak mau digantikan dia punya otoritas. Betul. Untuk menjaga kehidupan kita. Sepakat. Gitu. Oke, Pak Jenderal. Hampir 1 jam kita ngobrol. Udah lama ya? Iya, kayaknya harus ada episode kedua ini. Jangan terbanyak dulu dikasih nanti yang mencerna juga mentah. Karena saya tahu otak manusia juga tuh punya kapasitas keterbatasan. Ya. Ini daging semua nih. Tetapi punya keterbatasan, dihajar terus lewat medsos. Kita biasa sehari atur jadwal ketemu orang 3, 4, 5 kali, paling banyak 5 kali. Begitu bangun tidur, notifikasi 500. Semuanya minta dijawab. Begitu kita nggak jawab, besoknya bilang mentang-mentang ini sombong banget. Akhirnya apa? Nerve kita diganggu kita. Dan akhirnya kita bilang, kita mulai jadi marah juga. Luar biasa permainan ini. Nanti kali kita buka rahasia kenapa gadget ini. Gadget ini adalah cara sistem tadi untuk mengontrol kita ya. Untuk mengontrol kita dan ada spiritnya. Ya, ini adalah santet modern. Santet modern. Banyak orang demikian tergantung ya. Tidur di sebelahnya ya. Karena waktu itu negara kita tidak meliterasi dulu. Tidak dicek dulu. Cuma kita lihat promosinya. Easy, speed up, comfort, sama luxury dulu. Tapi setelah itu akibat mudaratnya nggak pernah dikasih tahu. Dan saya pernah ketemu dengan mereka yang membuat ini. Saya bilang, saya minta research pengaruhnya sama kesehatan. We don't have it. Gila, saya bilang.
Karena saya tahu ini menghancurkan. Sel-sel tubuh kita drop, Mas. Satu lagi, cuaca yang ada sekarang, waspada. Itu adalah hujan asam. Jangan dipikir hujan yang ada sekarang ini adalah hujan alami. No, by design. Dikontrol by frekuensi. Ya. Makanya lihat nggak, biru-birunya udah jarang, abu-abu semua. It's a poison. Saya berharap Pak Dharma Poringkun akan jadi tamu berikutnya. Ini kita bisa berjilid-jilid, menarik ini. Dan saya pikir ini waktunya kita untuk merenung. Ya, untuk ya introspeksi itu yang paling penting ya. Merenung. Ya, Anda boleh aja membantah, menyangkal, silakan. Kita ini bebaslah berdebat ya, tapi mendengarkan komentar orang lain itu adalah sesuatu yang juga harus kita lakukan. Dan jangan alergi dengan perbedaan ya. Baik, itu saja ngobrol saya, diskusi saya dengan Pak Dharma Poringkun ya, yang hadir di mana-mana, tapi hari ini saya kepengen, sudah lama saya mau mengundang beliau, tetapi ya akhirnya hari ini kita dipertemukan. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu dengan beliau di episode selanjutnya dengan perkenan beliau. Terima kasih Pak Jar. Terima kasih. Ya. Orang berakhlak baru beradab. Ya. Banyak orang pintar, dia tidak berakhlak. Ya. Apalagi beradab. Makanya sila kedua pun nggak akan jalan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adil dan beradab. Bagaimana Mas mau bisa adil? Soalnya kita cuma kembali ke Pancasila, selesai kembali semuanya. Pancasila selesai. Penting itu Pancasila. Ada keadilan sosial ya. Ya. Jadi persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanya bisa kalau Mas mau menerima perbedaan.